Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang seputar akad, jual beli, dan syirkah dalam Islam, yang mana produk-produk ini pada umumnya berada di perbankan syariah. Nah, yang awal kita bahas tentang pengertian akad. Jadi akad ini merupakan ijab kabul. Kalau misalnya dalam hukum yang secara normatif, ya, akad itu adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, ya, untuk melakukan suatu tindakan. Nah, ke beberapa pengertian yang lain, ya, kalau ijab dan kabul ini, ya, jadi artinya ijab dan kabul ada serah terima, ya, itu dalam bentuk yang disyariatkan dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya. Nah, dampak ini adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati. Nah, kemudian serah terima ini atau ijab kabul ini harus dilakukan secara syar'i, ya. Kemudian memberikan dampak halal bagi masing-masing pihak. Akad ini merupakan suatu tindakan yang sangat penting, ya, karena dengan akad ini menjadi suatu dasar, ya, bagi pihak-pihak yang bertanda tangan atau pihak-pihak yang menyepakati untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan kesepakatan. Jadi tindakan ini kalau kalau dalam bisnis itu katakanlah bisa nanti tindakan dalam proses untuk proses jual beli atau sewa menyewa ataupun dalam nanti bentuk kerjasama dalam menjalankan usaha. Nah, syarat sahnya transaksi, ya, ini berdasarkan syariah itu pertama harus saling paham dan saling ridho. Jadi ada kesepahaman atau keridoan dalam transaksi ini. Ya. Transaksi di sini biasanya itu memiliki pengertian, ya, adanya proses serah terima antara pihak satu dengan pihak yang lain, pihak satu ataupun pihak kedua, yang mana serah terima ini dalam proses beberapa macam jenis. Di antaranya ada transaksi jual beli, ada transaksi sewa, dan transaksi kerjasama. Nah, dalam hal untuk dia berikutnya, prinsipnya ada kebebasan bertransaksi. Jadi kebebasan transaksi di sini, kalau dalam hukum yang normatif, ya, bisa disebut dengan fakta sunt servanda. Jadi di sini ada kebebasan dalam hal untuk menjalankan transaksi, tidak ada paksaan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, ataupun ada paksaan dalam proses transaksinya. Ya. Kemudian sepanjang objek transaksinya itu adalah ataupun prosesnya adalah halal. Kemudian selain halal tentunya ada toyib, jadi halal atau halalan toyiban, jadi bukan hanya halal saja tapi juga baik. Ya. Kemudian kalau dalam transaksi untuk ekonomi biasanya ada nilai ukurnya. Nilai ukurnya ini biasanya itu adalah uang. Tapi dalam proses-proses tertentu, nilai ukurnya bukan hanya dalam bentuk uang. Ya. Contohnya bagaimana? Kalau misalnya transaksi pekerjaan, itu bisa jadi bukan hanya nilai ukurnya uang, tapi juga waktu penyelesaian pekerjaan ataupun jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini beberapa macam untuk transaksinya. Kemudian tidak mengandung unsur riba, ya. Kemudian tidak mengandung unsur kezoliman, ya. Kemudian tidak mengandung unsur maisir maupun horor, sesuatu yang tidak jelas. Nah, makanya dalam transaksi ini perlu adanya kejelasan, baik itu objek
kemudian proses maupun kesepahaman. Kemudian syarat sahnya transaksi berdasarkan syariah. Yang pertama tentunya tidak mengandung, selanjutnya tidak mengandung unsur haram. Kemudian tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang. Jadi tidak, kalau transaksi misalnya untuk pemberian uang, misalnya jual beli, kemudian transaksinya itu kalau dilakukan sekarang itu memiliki nilai yang berbeda apabila nanti pelunasannya itu dilakukan di masa yang akan datang. Nah, ini ada nilai waktu atau time value of money. Nah, ini tentunya ada cikal bakal ataupun ada unsur riba dari transaksi ini. Jadi makanya tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, ya. Misalnya katakanlah untuk akad kredit dengan akad cash itu harganya berbeda. Nah, ini ada standar harga. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, ya. Kemudian tidak adanya distorsi harga, ya, atau melalui rekayasa permintaan. Jadi ada distorsi harga ini dalam artian ada perbedaan harga, ya, atau bisa jadi ada perbedaan harga pasar. Nah, ini kan distorsi harga, ya. Atau kemudian ada mungkin seperti sistem ijon. Nah, ini kan juga ada distorsi harga. Ijon yang mana nanti dalam artian uangnya diterima dulu, nanti barangnya kemudian. Nah, kemudian nilainya itu tidak diukur dengan nilai pasar, tapi artinya nilainya diukur ya nilai saat ini, bukan nilai yang akan datang atau pasar yang saat ini. Nah, ini yang perlu diamati atau perlu dicermati. Kemudian tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Nah, jadi artinya dalam transaksi misalnya proyek misalnya, ini tidak tercampur dengan adanya kegiatan ataupun proses suap menyuap atau kolusi untuk mendapatkan proyek. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita bahas tentang produk perbankan syariah. Yang pertama, ini ada titipan atau wadiah. Jadi penjelasan daripada titipan atau wadiah ini, ya, ini adalah barang-barang ataupun katakanlah sesuatu benda ataupun uang yang dititipkan, ya, dititipkan kepada pihak perbankan misalnya atau lembaga keuangan misalnya. Kemudian pihak perbankan atau lembaga keuangan ini ada dua akad atau dua jenis, ya, titipan ini. Bisa memanfaatkan barang titipannya ataupun kemudian ada namanya wadiah atau titipan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak perbankan atau yang dititipin. Nah, ini namanya wadiah amanah. Kemudian ada namanya bagi hasil atau syirkah. Jadi syirkah ini adalah proses kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, yang mana kedua belah pihak atau lebih ini masing-masing memiliki modal atau uang untuk menjalankan usaha. Kemudian bagi hasilnya itu berdasarkan berapa jumlah uang atau modal komposisinya yang disetorkan kepada unit usaha atau bidang usaha. Kemudian ada transaksi jual beli, ya. Kemudian ada transaksi sewa, al-ijarah, ya. Kemudian ada jasa-jasa, ja'alah. Kemudian ada namanya tukar menukar valuta, sarf, dan kemudian produk jasa lainnya. Nah, ini adalah produk-produk yang ada di perbankan syariah. Nah, lebih detailnya, ya, lembaga keuangan syariah, ya, produknya baik itu produk maupun jasanya, ya, itu meliputi fungsinya ada namanya penghimpunan dana, ya. Penghimpunan dana ini, ya, meliputi wadiah, ya. Wadiah tadi adalah penitipan, ya. Kemudian ada namanya juga mudoroba. Mudoroba ini adalah perjanjian, ya, perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang mana pihak yang pertama itu memberikan modal 100%, ya. Kemudian pihak yang kedua ini merupakan pihak yang diberikan modal, ya, namanya mudorib, yang menjalankan usaha. Jadi dia punya keahlian, kemudian diberikan permodalan, ya, perjanjiannya mudoroba. Nah, kemudian bagi hasilnya
itu nantinya sesuai dengan perjanjian. Nah, tadi yang syirkah tadi sudah ada penjelasan sebelumnya. Nah, mudharabah di sini ya produknya itu meliputi dua, yaitu tabungan maupun deposito. Kemudian ada penggunaan dana, ya, ada equity financing, ya, kemudian ada debt financing. Nah, jadi equity financing itu pembiayaan untuk pengadaan suatu barang untuk equity financing. Kalau debt financing ya hutang, memberikan hutang kepada nasabah ataupun kepada pihak-pihak yang membutuhkan ataupun perusahaan ataupun wirausahaan. Kemudian jasa-jasa berikutnya ada wakalah, ya. Kemudian ada hawalah, ada kafalah, ya, ada bank garansi, ya. Kemudian ada rahan. Rahan ini gadai. Jadi gadai di sini dalam bentuk penitipan atau barang, ya. Kemudian barang itu dinilai berapa harganya sebagai jaminan untuk hutang, ya, dititipkan, kemudian dinilai berapa pembiayaan yang dapat dilakukan. Nah, ini secara fisik kalau arahan ini, ya, gada ini. Kemudian equity financing tadi, ya, ada pembiayaan, ya, meliputi mudharabah, ya. Kemudian dibagi dua jenis, yaitu mutalakoh tidak bersyarat maupun muqayyadah yang bersyarat. Kemudian musyarakah ini kerjasama dua pihak atau lebih, ya, yang mana masing-masing pihak ini mempunyai permodalan ataupun memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Kemudian pembagian keuntungannya atau bagi hasilnya sesuai dengan besarnya komposisi uang yang disetorkan dalam usaha tersebut. Nah, kemudian produk pembiayaannya, debt financing ini, ya, ada yang kemudian bisa dalam bentuk barang, ya, kemudian ada bisa dalam bentuk barang uang, ya, dalam bentuk jual beli, ya, bai, ada mudharabah, artinya margin. Jadi dalam hal ini pihak perbankan itu memberikan suatu pinjaman ataupun suatu bukan pinjaman, ya. Di sini akadnya itu adalah akad jual beli. Jadi kemudian apabila misalnya kita butuh untuk renovasi rumah, kemudian atau kita butuh pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 4 misalnya, mobil misalnya. Nah, pihak perbankan ini akan membeli mobil tersebut kepada dealer, kemudian pihak perbankan akan menahan surat-surat mobil itu sebagai jaminan. Nah, kemudian akadnya itu misalnya harga mobilnya 200 juta. Kemudian dia jual senilai 240 juta dengan masa pengembalian 5 tahun. Nah, jadi marginnya itu adalah jual beli senilai 40 juta. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Nah, kemudian ada sewa menyewa, ya. Ada ijarah sewa, ada ijarah wa iktina, ya, sewa beli, ya. Ya, artinya pihak-pihak yang penyewa itu punya kesempatan untuk membeli barang yang disewanya. Dalam artian biaya sewanya itu bisa include nantinya beberapa lama, nanti bisa dalam hal untuk kepemilikan. Ada uang barang, ya, ada salam, ya, kemudian ada istina. Kemudian nah, selanjutnya ada skema operasional bank syariah di sini, ada sumber dananya, ada giro wadiah, tabungan wadiah, ada tabungan mudharabah, ya, ada equity, ya, yang mana penghasilannya itu bagi hasil, ya, mudharabah baik dalam sistem mudharabah atau musyakarah, ya. Kemudian ada pembiayaan atau jual beli, ya, ada mudharabah angsuran ataupun mudharabah sekaligus, ya. Kemudian ada sewa beli ijarah, ya. Yang untuk mudharabah atau musyakarah bagi hasil ini artinya kita perhitungannya pada bagi hasil, sedangkan untuk pembiayaan ini pada margin, pembiayaan jual beli untuk margin. Nah, ini keuntungannya.
Ada lagi jasa-jasa pengiriman atau pengiriman uang, inkaso, garasi bank maupun gadai. Jadi wadiah sini landasan hukumnya ya, bisa meliputi untuk dia dalam Al-Quran di An-Nisa ayat 58, kemudian di Al-Baqarah ayat 283. Nah, wadiah di sini ini yad damanah ya. Kemudian ada yad amanah, harta titipan ini tidak boleh dimanfaatkan ya. Kalau yad damanah ini boleh dimanfaatkan oleh pihak bank. Nah, ini yad damanah di sini pihak bank boleh memanfaatkan dananya, kemudian memberikan bagi hasil. Kemudian rukunnya di sini ya, ada penitip, pemilik barang, ya, ada penerima titipan, ya, ada barang, ada akad atau ijab kabulnya. Nah, syirkah, ya, syirkah di sini ya proses kerjasama, ya. Di sini prinsipnya adalah modal, jaminan, manajemen jangka waktu, ya, maupun bagi hasilnya. Jadi syirkah musyarakah ini, ya, ini kalau dalam bentuk sederhana dijelaskan itu dia syarikat ataupun kongsi, yang mana adanya kerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama atau meningkatkan perusahaan atau usaha yang ada. Kemudian kontribusinya ya bisa meliputi dana, kemudian ada meliputi trading aset, ada meliputi entrepreneurship, ada skill. Jadi kemudian kemampuan ini juga dinilai sebagai kontribusi ya, properti ya, equipment ya, paten, goodwill ya. Apabila kita memiliki barang kemudian memiliki hak paten, nah ini bisa disyirkahkan ya. Nah, syirkah di sini ada batasan waktu maupun tanpa batasan waktu. Jadi kemudian ada menyatukan semua modal, baik pemilik modal maupun yang pelaksana kerja. Pelaksanaan jangka waktu proyek diketahui bersama. Nah, syirkah ini keuntungannya maupun kerugiannya dibagi sesuai kesepakatan. Ya. Kemudian proyek dijalankan harus disebutkan dalam akad. Ya. Pemilik modal pelaksana dipercaya ya tidak boleh pertama menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi. Jadi memang dipisahkan dananya. Jadi kalau dalam badan usahanya bentuknya ini adalah badan usaha yang berbadan hukum. Ya, namanya juga PT misalnya ataupun koperasi. Kemudian menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemodal. Jadi tidak boleh katakanlah mendua. Jadi harus sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau misalnya kita sudah perjanjian dengan A, ya dengan A, kemudian tidak boleh dengan C, kemudian kita melakukan kerjasama ya tanpa sepengetahuan dengan pihak A, ya. Ataupun memberikan pinjaman pada pihak lain. Ya. Nah, dalam mengakhiri kerjasama itu ada beberapa kondisi ya. Yang pertama itu menarik diri dari persyarikatan, ya. Kemudian meninggal dunia, kemudian menjadi tidak cakap hukum. Nah, tidak cakap hukum ini pengertiannya artinya tidak memiliki kemampuan lagi untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan tindakan hukum yang ada, sesuai dengan hukum yang ada. Dalam artian bisa jadi katakanlah mungkin sakit, kemudian mungkin dia koma, mungkin dia hilang ingatan, ataupun dia bisa jadi dalam pengertian tidak cakap hukum memiliki pelanggaran hukum. Nah, ini juga tidak cakap hukum. Ya, ini landasan-landasan hukumnya dalam syirkah ya. Di surat An-Nisa ayat 12, As-Sod ayat 24 dan hadis riwayat Abu Dawud ya. Jadinya sampai
kedudukan syirga ini menjadi sangat penting ya. Karena dalam hadisnya ya, Allah itu menjadi pihak ketiga bagi dua orang yang berserikat ya, selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Ini sampai di sini ya. Nah, sini syirkah musyarakah ya, ada nasabah, kemudian ada bank pembiayaan, kemudian ada proyek, kemudian proyek ini ada keuntungannya. Nah, ini bagi hasil keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati semula. Nah, ini contoh yang lebih detailnya ya. Ada bank umum A, ada BPRS, kemudian membiayai nasabah B ya. Modalnya ini modal B 125 juta 20% ya. Kemudian modal A ini 80%. Nah, kemudian akad, nah, kemudian pembagian hasilnya ya. Nah, sesuai dengan komposisinya, sesuai dengan perjanjiannya. Nah, ini yang poin-poin yang bisa saya berikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.